Teh, wawancara dong, cantik, cantik banget. Cantik nih, cantik. Sini, Gemeni nih. Enak, enak dimasukin di ini nih. Hali di YouTube. Nih saksinya nih, YouTube saya YouTube positif. Unek-unek dah, unek-unek. Nah. Enak nih, cantik, cantik. Mas ini yang saya bisa berikan ya. Contohnya adalah ini harusnya menjadi resapan air, tetapi dirubah menjadi beton yang notabene Kali Bekasi ini. Baik Bapak, perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan apa tujuannya Bapak ke sini? Ya, saya Wira Markus Gia, Kepala UPTD Pengawas Bangunan dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Kami hari ini datang ke sini untuk memantau pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemilik warung-warungnya. Sebelumnya kami sudah mengirim surat pemberitahuan untuk melakukan pembongkaran. Nah, karena berdasarkan permohonan dari pemilik warung yang ada di sekitar sini, mereka akan melakukan pembongkaran mandiri. Nah, itu kita sebagai pemerintah tentu mengikuti lah gitu kan, kita toleransi juga, bukan kita otodidak ya. Tapi kita lakukan sampai batas waktu permohonan mereka sampai 31 Mei ini. Nanti kalau tidak mereka membongkar secara mandiri, tentu kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur lagi. Gitu. Oh begitu. Berarti yang akan dibongkar ini sepanjang samping Unisma ini sampai jembatan itu atau sampai ke sana lagi Pak? Karena saya melihat di sebelah sana lagi masih ada bangli-bangli kecil-kecil itu Pak. Untuk sementara sampai dari ujung itu yang sesuai kita surat yang sudah kita sampaikan sampai ujung jembatan. Oh sampai ujung jembatan. Nah kemarin kan para PKL sini Pak melakukan demo tuh Pak di wali kota dan sempat diterima juga Pak kalau nggak salah ya. Nah hasil dari pertemuan antara PKL ataupun paguyuban PKL Unisma ini dengan pemerintah seperti apa Pak kemarin? Hasil pertemuannya intinya sih semua unek-unek yang mereka sampaikan kita terima. Makanya hari ini kita bukan melakukan tindakan langsung pembongkaran dari pemerintah, tapi kita melakukan mediasi dan mereka meminta permohonan untuk ditunda untuk melakukan permohonan pembongkaran secara mandiri. Itu hasilnya. Baik, di tanggal 31 kok. Tanggal 31 Mei itu kalau tidak salah di hari Sabtu Pak ya? Iya. Berarti di hari Seninnya itu eksekusi langsung? Kita nanti akan eksekusi kalau mereka tidak melakukan penertiban sendiri. Oke, apakah para PKL di sini akan direlokasi dan diberikan ganti rugi atau mereka mencari tempat masing-masing sendiri-sendiri saja Pak? Terkait dari relokasi atau diganti mandiri nanti kita menuju dari arahan dari pimpinan. Kita nggak bisa memberikan, kami hanya tim eksekusi, nggak bisa memberikan statement bahwa pengganti atau bagaimana. Nanti menunggu arahan dari pimpinan. Baik, terakhir Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada para PKL dan masyarakat yang ada di sekitaran PKL Unisma ini Pak? Kita berbuat saja mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kita sebagai masyarakat mengikuti prosedur aja. Dan tentunya kita harus bisa menata diri lah, itu aja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Nih, Gemeni. Gua dulu. Teh, wawancara dong, cantik, cantik banget. Cantik nih, cantik. Sini, Gemeni nih. Enak, enak dimasukin di ini nih. Hali di YouTube. Nih saksinya nih, YouTube saya YouTube positif. Unek-unek dah, unek-unek. Nah. Enak nih, cantik, cantik, Mbak. Ya. Gemeni kan. Oh iya benar. Wih, cantik banget Teh, maaf deh. Ih. Emang cantik beneran. Teh, maaf Teh. Satu es Pak. Teh, maaf dicolokin aja sini Teh, biar nggak ini. Nah, itu. Ininya bajunya kelihatan banget Baju ganti baju Jangan baju olahraganya kelihatan diomelin. Nggak apa-apa, sportnya. Itu maaf Bang. Oh. Maaf ya. Jadi kalau ada wartawan naikin berita. Baju olahraganya. Namamu. Bang Hafiz mana sih? Bang Hafiz.
Orang Ganjar kan, pakai aja nih, pede ini. Keren. Lagi banyak juga ya. Ada dompet. Ayo. Ayo makan. Lagi nggak? Ayo semuanya bang. Lagi nggak? Lagi semua ayo. Ketua demo ini kemarin. Oh gitu Kak, oke. Nggak apa-apa. Pertanyaan dari gua aja ya, oke, mewakili semua ya, oke. Teh, mohon izin perkenalkan namanya Teteh siapa, terus apakah Teteh mahasiswa atau salah satu bagian dari teman-teman PKL ini? Oke, perkenalkan nama saya NJ. Saya sebagai mahasiswa di Unisma. Saya mengikuti organisasi GMNI. Baik, Teh, bagaimana pendapat Teteh terhadap perapihan para PKL di samping Unisma ini? Sebenarnya nggak setuju sih ya Mas ya, karena satu, pedagang di sini kalau misal emang ada solusi dari wali kota dikasih kayak anggaran atau tempat yang lebih layak, oke lah. Tapi di sini wali kota sama sekali nggak mau tahu tentang itu, pokoknya digusur. Oke, Teteh sudah tahu belum bahwa daerah sini merupakan ruang terbuka hijau yang harusnya menjadi resapan air bagi kota Bekasi ini? Karena kita ketahui Bekasi saat ini sedang darurat banjir. Pendapat Teteh? Ya, aku taunya sih ya, tanah ini sih dibilangnya sah. Ada beberapa yang ngomong tanah ini dibilang sah, terus beberapa pedagang juga sudah membayar pajaknya. Oke. Nah, dengan perapihan ini Teh, apakah ada kerugian yang Teteh rasakan ataupun mahasiswa yang notabene pasti kan mahasiswa mencari 3M tuh, murah, meriah, Betul. merakyat. Oke, dengan digusurnya para PKL ini, apakah ada kerugian yang dialami oleh mahasiswa Unisma ini? Ya mungkin banyak ya Pak ya, mahasiswa pasti mengalami kerugian, nggak ada tempat nongkrong lagi, karena di kantin juga space-nya kecil untuk mahasiswa nongkrong segala macam gitu. Nah, apa yang Teteh mau sampaikan ke Pak Tri Adianto? Andai Pak Tri Adianto saat ini ada di hadapan Teteh, Ya saya berharap sih Pak Tri ada solusi nih buat pedagang ini gimana gitu. Masa ya semuanya menjadi ya nggak ada kerjaan gitu loh Pak, kasihan gitu loh mereka. Ada kasih solusi atau anggaran gitu buat mereka. Oke, menurut Teteh, solusi apa yang terbaik untuk para PKL menurut Teteh? Mungkin kasih tempat yang lebih layak untuk mereka dagang atau gimana gitu. Di mana menurut Teteh yang baik itu? Di lahan yang kosong daerah sini. Di mana tepatnya? Saya kurang tahu, saya orang Jakarta ya. Oh iya, oh jauh juga Teh ya dari Jakarta ke sini. Wow, emang kenapa nggak kuliah di Jakarta Teh? Tidak dapat di UNJ. Oh ini kita nggak dapat ya. Terus di Unisma. Oke baik. Ada lagi yang mau disampaikan ke pemerintah? Nggak ada? Oke, cukup dari saya teman-teman media. Ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup? Cukup. Oke, saya mau tanya, jomblo atau enggak? Ini just kidding ya Teh ya, karena Teh cantik banget soalnya. Bisa aja lu. Hah? Oh iya, siap. Oke, Teteh terima kasih atas waktunya. Pentol siapa tadi? Oke, seperti itu teman-teman, menurut mahasiswa di Unisma ya, dan juga para tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol santai ya dengan pihak dari Dinas Tata Kota Kota Madya Bekasi, bahwa daerah sini memang akan segera dirapikan karena wilayah sini merupakan ruang terbuka hijau harusnya, tetapi para PKL di sini menjadikannya tempat wisata ataupun tempat berdagang yang notabene sebagian wilayahnya itu akhirnya ataupun sebagian tempat resapan air itu dijadikan beton. Nah, ini contohnya teman-temannya. Ini di sini yang saya bisa berikan ya. Contohnya adalah ini harusnya menjadi resapan air tetapi dirubah menjadi beton yang notabene Kali Bekasi ini ataupun hujan ya yang turun dari langit itu harusnya masuk ke masuk ke dalam tanah, tetapi dia tertahan seperti ini yang mengakibatkan volume air itu tidak bisa dikontrol ataupun tidak adanya tempat parkir air yang mengakibatkan akhirnya volume air di Kali Bekasi ini
bertambah dan akhirnya meluap ketika Kali Bekasi ini tidak mampu untuk menahan ataupun tidak mampu menampung air kiriman dari puncak Bogor itu sendiri dan juga dari Bekasi seperti itu. Nah, saat ini kita bisa lihat ya, para bangunan-bangunan liar sepanjang ataupun sebantar Kali Bekasi ini terus bertambah, dan ini kalau tidak dirapikan terindikasi akan semua modelnya akan tertutup oleh bangunan-bangunan ini seperti di Kali Gabus. Karena Kali Gabus juga awalnya dia hanya bagian-bagian kecil, tapi saat itu sudah tertutup semuanya oleh bangunan-bangunan liar yang mengakibatkan ketika ada air besar turun dari puncak Bogor itu tidak bisa terredus oleh resapan air itu sendiri, karena bangunannya ataupun tanahnya, maksud saya tanahnya sudah dirubah menjadi beton seperti itu. Saat ini sedang dilakukan pembongkaran mandiri ke teman-teman para PKL di sini ya. Bapak izin minta pendapatnya Pak tentang pembongkaran PKL di sini. Kita mau bos, kita kan cuma bongkar-bongkar. Oh, bongkar-bongkar aja, bukan pemilik kios ini, bukan. Oh iya, bukan pemilik kios. Ya. Oke, menurut Bapak aja pendapatnya tentang pembongkaran ini. Nggak bisa. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Kita bisa melihat langsung bahwa lahan-lahan di Bekasi saat ini terus mengalami penyusutan yang sangat signifikan sekali, diakibatkan karena banyaknya bangunan-bangunan liar yang berada di bantaran kali, yang mengakibatkan satu, sudah pasti resapan airnya sudah berkurang, yang kedua akan membuat kumuh, yang ketiga akan membuat kemacetan teman-teman. Kenapa kemacetan? Karena pasti para pembeli itu akan berhenti di badan jalan dan mengakibatkan terjadi macet di waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lihat sepertinya sedang ada pembuatan jalur PLN ya. Oke, kita coba menyusuri tipis-tipis ya. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Dan ini bisa kalian lihat ya, banyaknya beton-beton yang menutupi jalur air. Nah, ini lambat laun pasti cepat atau lambat akan berubah menjadi bangunan satu persatu teman-teman. Nah, ini sudah diblok-blokin sama dia ya. Dan ini harusnya, dan ini pembatas ya, maksudnya pembatas kali yang bisa digunakan untuk berolahraga ya, tetapi sebelah kanannya akhirnya menjadi bangunan semuanya.
di sini dari Dinas Tata Kota ya. Kancil mana? Yang kecil itu. Nah, coba. Sekarang bisa kan? Nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Iya. Bukan doang. Kan dari sekarang Cikampek Kerawang. Yang penting siap sedia ya Pak. Oke ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Dari kota Bekasi sangat persuasif sekali teman-teman kalau kita lihat ya. Diingatkan para PKL agar segera membersihkan lapaknya sendiri ya, agar bisa dimanfaatkan kembali. Mobil juga. Ada bongkar. Lagi dikontrol teman-teman. Jarak dari para PKL ini kurang lebih sejauh 1 kilometer ya, dari ujung Unisma, dari dekat dekat kampus sampai jembatan yang sebelah sana teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 1 kilometer jaraknya yang akan dilakukan pembongkaran secara mandiri ya untuk sementara waktu, dan di tanggal 4 Mei itu akan dilakukan eksekusi besar-besaran untuk merapikan kawasan ini agar bisa menjadi ruang terbuka hijau seperti itu teman-teman. Kalinya berapa gitu. Nah, untuk kita bisa lihat sendiri ya, masyarakat itu sangat tidak bisa menjaga kebersihan. Ini sampah baru ini teman-teman kalau kita lihat ya. Memang sebagian masyarakat kita itu tidak bisa menjaga kebersihan, menjadikan kali got sebagai tempat sampah. Ini merupakan contoh yang salah, yang tidak boleh dilakukan ya kepada siapapun di negeri ini kalau mau wilayahnya terbebas dari banjir. Tapi kalau pakai ini kayaknya Pak nggak buat dah. Bolak-balik nggak apa-apa. Oh gitu. Biar daripada nunggu. Bagian. Bisa. Iya Pak, iya. Iya Pak, ya. Ada anak kita bantuin angkatnya. Gimana Bang? Parkirnya apa itu? Ya maksudnya sih sebenarnya Bapak Jadi ya dibongkar itu. enggak, kalau itu mah Mana tampungnya itu? Barang yang aja. yang barang yang bisa dipindahkan aja dulu nggak apa-apa. Itu Tanah wali itu. iya. Terus kalau hari Rabu kan udah banyak yang ngantri istilahnya ya Pak. Iya benar. Kalau daripada antar rebutan, bingung lagi Bu. Udah mepet pasti. Kasih kesempatan. Aku sih udah kumpul. Hari Rabu kenapa Pak? Hari Rabu kenapa? Kebijakan dari ini hari sampai hari Rabu. Wah ini dibongkar. Rabu ini atau Rabu depan? Rabu ini. Oh, dibongkar sudah? Ya itu kan Jadi kita kasih waktu untuk bongkar sendiri. Oh gitu. Nanti dibantuin. Oh. Ini ya. Semuanya mau ya? Mau. Soalnya kalau nggak dicicil, wah repot. Ini kapan dibongkarnya? 31 pas akhirnya. Ya sekarang mandiri dulu. Oh gitu. Mobil, Di sini mana? mana ya? Mobil.
yang tepat jadi gini, ini kan jadi kalau ada informasi menyesatkan yang didengar. Ya makanya saya tanya. Jadi hari ini, ya kan, harusnya pembongkaran, ya kan, dengan besok. Tapi kan ada penundaan karena untuk teman-teman PKL mau bukan jadi, ya kan, waktunya kapan dengan terakhir tuh. Tapi jangan lihat minggunya. Kalau minggunya nanti barang-barang akan kalau Senin pasti kalau tidak dibongkar kita akan bongkar. Soalnya tukang ini kan nggak segampang itu aku dapatnya tukang hari Rabu gitu. Nah, untuk ini kan untuk jam kerja besok kan hari Rabu itu kita terakhir kan. Karena kita Kamisnya tanggal merah. Jadi upayakan Rabu mobilisasi kita ada semua. Kita siap bongkar, Pak. Iya. Bukan ngelawan kita enggak. Cuman kami nyiapin armada, Pak. Besok datang beko katanya gitu kan. Enggak. Bapak kalau butuh transportasi daripada biaya lagi, pemerintah tetap nyiapin. Ya. Karena tadi ditanyakan terus mobil-mobil apa namanya itu bak kita siapin. Daripada nyewa lagi buat duit lagi kan. Saya tanya Bapak tadi ke Cikarang boleh nggak? Nggak boleh teman. Oh iya Pak. Kalau ke Cikarang mau pindah rumah namanya. Iya. Bapak, Pak Tarmuji, izin, saya media dari Jakarta. Pak, aku mau menanyakan kapan sebenarnya eksekusi yang akan dilakukan Kota Madya Bekasi nih Pak untuk perapian Unisma, karena simpang siur sekali nih Pak. Ya Pak. Kapan sebenarnya tanggal pastinya akan dilakukan pembongkaran Pak? Karena banyak saya bilang hari Senin ini, hari Rabu, bahkan ada yang mengatakan Sabtu ini Pak. Baik. Jadi posisinya dari para pedagang menyampaikan ke Pak Wali Kota permohonan untuk membongkar secara mandiri. Tapi pemerintah tetap hadir untuk melakukan mobilisasi, membantu kaitan dengan mobilisasi pindahan. Karena kan mereka juga kalau seandainya keluar uang lagi, berarti kasihan. Itulah pemerintah hadir. Namun dari kemarin perjanjian itu hari Rabu adalah terakhir mereka melakukan pembongkaran mandiri. Jadi kami akan melakukan eksekusi paling di hari Senin. Senin, minggu depan Pak ya? Oke, ini saya melihat ada bantuan sepertinya Pak dari pemerintah untuk membantu mobilisasi warga. Menurut kami ini sangat bagus sekali. Nah, nantinya ini para PKL ini setelah dibantu ini sejauh apa bantuan yang diberikan oleh Kota Madya Bekasi ini terhadap para PKL ini Pak? Sejauh mana? Apakah ada uang kerohiman yang akan disiapkan dan apakah dengan mengantar ini akan dikenakan biaya atau seperti apa Pak? Ya, sudah dibicarakan sama Pak Wali Kota pada saat apel pagi bahwa nanti dari UMKM sendiri akan mendata para pedagang yang dikenakan penggusuran kaitan dengan PJT ataupun tanah-tanah irigasi dan lain-lain. Nanti setelah didata, nanti akan dicarikan tempat relokasi. Jadi lebih teratur, lebih tertib dan segala macam. Kalau untuk akomodasi gratis dari pemerintah. Oke. Apakah ada uang kerohiman Pak yang akan diberikan dari pemerintah kepada para PKL? Tidak ada Pak ya. Oke, terakhir apa yang Bapak mau sampaikan dari pihak pemerintah terhadap para PKL di Unisma ini? Baik, kalau kami pedagang boleh, ya kan, mencari rezeki boleh, tapi tetap ada aturannya yang baik dan benar. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Seperti itu teman-teman. Jadi para PKL di sini akan direlokasi pastinya di minggu depan di hari Senin dan akan dibantu sampai hari Rabu para PKL ini untuk bersih-bersih ya di hari Rabu, karena di hari Kamis sudah tanggal merah, dan di hari Seninnya itu langsung eksekusi yang akan dilakukan teman-teman. Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan para PKL di sini direlokasi ke tempat yang lebih bagus, lebih strategis sehingga bisa tetap menjaga penghasilan para PKL di sini teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri pasti para kepala rumah tangga ataupun para pencari rezeki pasti gusar hatinya dan sedih. Pasti sedih teman-teman, karena penghasilan mereka yang selama ini mereka dapatkan dari tempat yang ini, tempat di sini harus tergerus ataupun dipindahkan karena memang mereka ada di titik yang salah dalam berjualan. Dan kita berterima kasih kepada Pak Tri Adianto selaku Wali Kota Bekasi
informasi yang kalian dengarkan langsung dari kabitnya itu akan dicarikan pengganti tempat untuk berjualan di sini, dan mudah-mudahan tempatnya tetap tempat yang strategis sehingga tidak mengurangi pendapatan para PKL, bahkan mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada di tempat ini pastinya ya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Unisma PKL Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Ini pasti buzzer ini. Iya. Ya, dikirim ke Yudi, ntar kirim juga langsung ke KTM. Mobilnya banyak. Lagi. Iya, ada mobil satu lagi.